warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi hubungan kegiatan ekonomi dengan berbagai pekerjaan, kehidupan sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi, serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi dapat terpenuhi. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Sumber ekonomi adalah segala alat yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sumber daya alam, 2. Sumber daya manusia, 3. Sumber daya modal. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 jenis kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia, yaitu 1. Kebutuhan pokok atau primer. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama manusia, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan tambahan setelah kebutuhan pokok terpenuhi, contohnya lemari, sepeda, buku, pensil, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tambahan setelah kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder terpenuhi, contohnya mobil, AC, komputer, telepon, sepeda motor, dan lain-lain. Setiap jenis pekerjaan terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi berkaitan dengan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. 1. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang membuat dan menghasilkan barang disebut produsen, sedangkan yang membeli atau menggunakan barang disebut konsumen. Kegiatan produksi contohnya industri, kerajinan, dan perikanan. 2. Kegiatan distribusi adalah penyebaran atau penyaluran hasil produksi ke konsumen. Orang yang menyalurkan hasil produksi disebut distributor. Misalnya, distribusi produk minuman dari pabrik ke agen penjual atau toko-toko. 3. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan baik berupa barang atau jasa. Orang yang memakai hasil produksi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan makanan dan minuman. Kegiatan menggunakan kendaraan yang memerlukan bensin. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut antara lain pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, kerajinan, dan jasa. 1. Pertanian. Pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan, contohnya padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan bekerja sebagai petani. Para petani mengolah sumber daya tanah menjadi lahan pertanian. Orang yang bekerja dalam pertanian
atau orang yang mengolah tanah dan bercocok tanam disebut petani. 2. Perindustrian. Pada umumnya terdapat di daerah pinggiran perkotaan. Tidak sedikit warga masyarakat yang bekerja di perindustrian. Kegiatan industri yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, seperti industri kayu lapis mengolah kayu menjadi triplek atau kayu lapis. Ada beberapa anggota masyarakat melakukan kegiatan industri dengan modal kecil. Industri semacam ini disebut industri kecil atau industri rumah tangga. Misalnya, industri tahu tempe, industri genteng, industri mainan anak, dan sebagainya. Contoh industri antara lain pembuatan sapu, jaket, pakaian, tas, industri elektronik dan otomotif atau mesin mobil. Industri yang berskala besar memiliki tenaga kerja yang banyak dan biasanya disebut dengan perusahaan. Yang ketiga yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Pedagang disebut sebagai perantara. Contohnya, pedagang bahan makanan, pedagang sandang, pedagang perhiasan, pedagang hewan, dan lain-lain. Yang keempat, perikanan. Perikanan adalah kegiatan usaha dalam budaya ikan. Orang yang pekerjaannya mencari ikan disebut dengan nelayan. Kelima, peternakan. Banyak warga masyarakat mengelola sumber daya hewan dengan beternak. Misalnya, ternak ayam itik, burung puyuh, kambing, kerbau, sapi, kuda, dan sebagainya. Peternakan adalah kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Peternak adalah orang yang pekerjaannya memelihara hewan. Yang keenam, kerajinan. Kerajinan adalah kegiatan membuat peralatan dari bahan seadanya. Orang yang membuat barang kerajinan disebut perajin. Barang-barang buatan para perajin tersebut dijual. Hasil penjualan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, kerajinan antara lain kerajinan perak atau perhiasan, peralatan dapur atau rumah tangga, kerajinan gerabah atau tanah liat, dan kerajinan aksesoris, tas, tikar, dan sebagainya. Yang ketujuh, jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Contoh usaha jasa adalah perusahaan angkutan, perusahaan asuransi, pengacara, dokter, bank, bengkel, warung internet, warung telekomunikasi atau wartel, dan rental komputer, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan kegiatan ekonomi dengan kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sampai provinsi. Faktor ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Ekonomi memang mencakup banyak bidang dalam hidup ini, contohnya dalam bidang sosial budaya. Faktor ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat memegang peranan penting dalam menentukan tingkat status sosial seseorang atau sekelompok orang di dalam lingkungannya. Sebenarnya, di dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat status sosial seseorang, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keturunan, dan pekerjaan seseorang. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, umumnya faktor ekonomi adalah hal dapat dikatakan sebagai tolak ukur status sosial seseorang. Seseorang dengan tingkat kekayaan yang tergolong tinggi akan berbeda pola hidup dan kebiasaannya dibandingkan dengan orang yang tingkat ekonominya di bawah standar pada masyarakat tersebut. Jika seseorang yang ekonominya menunjang, umumnya dia tidak akan pergi makan di restoran-restoran murah pinggir jalan atau berekreasi di tempat-tempat lokal. Sedangkan untuk orang-orang yang tingkat ekonominya rendah, mereka lebih sering makan di warung-warung nasi, atau paling tidak mereka membeli bahan makan atau memasaknya sendiri. Dan dengan adanya perbedaan kebiasaan dan pola hidup tersebut, muncullah yang disebut stratifikasi sosial atau bisa disebut juga kasta. Stratifikasi sosial tentunya memiliki
Beberapa dampak terjadi dalam kehidupan sosial. Selain dampak negatif, ada pula dampak positifnya. Berikut dampak positif dan negatif dari stratifikasi sosial. Yang pertama, dampak positif stratifikasi sosial. Orang-orang berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas. Contoh, seorang anak miskin berusaha belajar dengan giat agar mendapatkan kekayaan di masa depan. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Pada umumnya, perkembangan sarana transportasi di Indonesia berjalan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini disebabkan oleh perbedaan regulasi pemerintah masing-masing negara dalam menangani kinerja sistem transportasi yang ada. Kurang tanggapnya pemerintah dalam menanggapi prospek perkembangan ekonomi yang dapat diraih dari transportasi merupakan hal yang seharusnya dihindari. Mereka yang mempunyai kendaraan lebih bagus atau mewah daripada yang lain, maka akan berkedudukan di atas yang lainnya, yang tidak mempunyai kendaraan lebih mewah. Mewah tidaknya kendaraan dan banyaknya kendaraan pribadi yang dimiliki menempatkan pemiliknya pada status sosial yang lebih tinggi. Yang kedua, dampak negatif stratifikasi sosial. Umumnya ada 3 dampak negatif dalam stratifikasi sosial, yaitu yang pertama, konflik antar kelas. Dalam masyarakat terdapat lapisan-lapisan sosial karena ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan-lapisan tadi disebut kelas-kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antar kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat dalam mobilitas sosial, maka akan muncul konflik antar kelas. Contoh, demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah, menggambarkan konflik antar kelas buruh dengan pengusaha. Yang kedua, konflik antar kelompok sosial. Di dalam masyarakat terdapat pula kelompok sosial yang beraneka ragam. Di antaranya kelompok sosial berdasarkan ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Bila salah satu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lain atau terjadi pemaksaan, maka timbul konflik. Contoh tawuran pelajar. Yang ketiga, konflik antar generasi. Konflik antar generasi terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan. Contoh, pergaulan bebas yang saat ini banyak dilakukan kaum muda di Indonesia sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut generasi tua. Jadi, hubungan ekonomi dalam kehidupan bersosial budaya memberi dampak yang besar bagi masyarakat, mulai dari setiap lapisan masyarakat. Faktor ekonomi juga merubah sistem kehidupan bermasyarakat dan pola hidup dan pergaulan mereka, serta memberi dampak negatif dan juga dampak positif. Selama ekonomi dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi stratifikasi sosial masih ada, maka perbedaan dalam masyarakat dalam berperilaku, pola kebiasaan, dan jaringan pertemanan akan selalu ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.